我的家人，一切都是假的。而且你帮了我护工。不错，还早得很呢，队长。再过几天，我们会带他们。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Slay the God episode ke-6. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Chie telah mendapatkan misi pertamanya sebagai anggota dari The Night Watcher, yaitu adanya monster ular yang berada di sekolah, yang dimana monster ular ini dapat menyamar menjadi manusia dan menjadi murid dari sekolah tersebut. Dan kemarin Chie telah mendapatkan laporan bahwasannya induk dari monster ular ini merupakan murid perempuan bernama Li Shoyan. Dan misi mereka kemarin mencari murid tersebut yaitu Li Shoyan, yang di sana juga Chie bertemu dengan seorang murid pria bernama Chin Yu yang memakai kacamata dengan kecerdasan tinggi dan juga sepertinya memiliki kekuatan dewa karena kemarin matanya bercahaya setelah menganalisis siapa induk dari monster sang ular, yang ternyata induk tersebut merupakan Yifei. Dan kemarin pun Yifei juga telah menunjukkan bentuk dari tubuh ularnya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Chie yang berada di dalam dunia kesadarannya, yang sekarang ia sedang berbicara dengan sang monster ular yang ternyata memiliki wujud perempuan. Chie bertanya kepada sang ular Nandan tersebut siapa orang yang telah memerintahkan sang ular untuk melakukan kekacauan di sekolah. Ular Nandan menjawab bahwasannya orang yang telah memerintahkannya berasal dari organisasi Dewa Kuno, karena mereka yang meminta kepada dirinya untuk mencari sang agen dewa, yang dimana itu merupakan Chie sendiri. Dan dirinya mengetahui mengenai sekolahnya Chie karena waktu Chie membangkitkan kekuatannya, ia tak sengaja melihat keberadaan Chie yang dekat dengan temannya Chie yaitu Yifei. Dan di saat itulah sang ular Nandan mengambil kesempatan tersebut untuk mengambil tubuh dari Yifei agar bisa menyamar menemukan keberadaan Chie. Tetapi tak disangka rencananya malah ketahuan oleh anggota dari The Night Watcher, dan di sini ia tidak memiliki pilihan lain untuk melawan mereka, karena jika tidak maka anggota The Night Watcher akan menghabisi dirinya. Dan di saat itu kesadaran dari ular Nandan juga memberitahu bahwasanya Yifei merupakan orang yang telah menyelamatkan Chie, karena sebenarnya waktu itu sang ular Nandan berniat untuk menyerang ke arah Chie, tetapi karena adanya Yifei yang menghalanginya, membuat serangannya malah terkena Yifei, membuat tangannya Yifei pun terpuntung. Dan di sana sang ular Nandan mengetahui bahwasanya Yifei masih memiliki kesadaran pada tubuhnya untuk mengambil alih tubuhnya untuk menghentikan sang ular Nandan. Dan sang ular Nandan mengakui bahwasanya Yifei merupakan orang yang baik. Lalu Chie pun bertemu dengan Yifei, yang di sini ternyata Yifei telah meninggal dunia. Mungkin karena di sini Yifei menangis seakan dirinya sudah tidak ada di dunia, dan dia juga mengatakan bahwasanya ia takut tidak akan bisa kembali ke dunia asalnya. 我的家人，一切都是假的。而且你帮了我。 Yang di sini menandakan sepertinya Yifei memang telah tiada, dan di sini jiwanya Yifei terperangkap di dalam jiwanya Chie. Karena sesuai dengan pengetahuan kita sebelumnya bahwasannya setiap makhluk yang telah dikalahkan oleh Chie, maka jiwa dari makhluk itu akan masuk ke dalam tubuhnya Chie, yang di sini mungkin termasuk oleh si Yifei. Dan di sini karena Chie merasa kasihan kepada Yifei, Chie pun memutuskan untuk memindahkan Yifei ke tempat dunianya agar ia tidak menghilang, yaitu
dengan ia menjadi bawahan dari Chie dalam mengurus sang Dewa Nyx. Kemudian pun Chie memberikan kontrak kepada Yifei menjadi bawahannya, yang setelah itu pun tubuhnya Yifei bersinar. Yang lalu kemudian Chie membawa Yifei ke tempat dari Dewa Nyx, memperkenalkan kepada Dewa Nyx bahwasannya Yifei akan menjadi perawat barunya dari sang Dewa Nyx. Sang Dewa Nyx yang melihat Yifei tak disangka ia justru merasa senang karena ia melihat Yifei seperti cucunya. Dan kalian masih ingatkan bahwasanya sang Dewa Nyx ini masih terkena penyakit jiwa, jadinya ia menganggap Yifei ini merupakan cucunya yang telah lama menghilang juga. Yang di sini pun sang Dewa Nyx merasa gembira memeluk Yifei. Kemudian pun Chie kembali ke dunia nyata, dengan di sini ia kembali bersama kelompoknya dengan misi mereka sekarang yang telah usai, yang dimana area sekolah telah dibersihkan dan juga para siswa yang telah ditenangkan. Setelah itu juga kita diperlihatkan adanya seorang nenek yang dimana ini sepertinya merupakan neneknya Yifei sebelumnya, dengan ia mendapatkan uang kompensasi, yaitu dengan mengatakan bahwasanya ini merupakan bayaran dari cucunya yang telah masuk ke dalam organisasi militer yang mungkin masuknya merupakan Yifei. Jadi si anggota dari keluarganya Yifei mendapatkan uang sebagai bentuk dari kerja keras Yifei yang bergabung bersama organisasi militer. Dan kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Qingyu sekarang, yang tampak Qingyu sekarang memasuki sebuah terowongan yang ternyata merupakan markas rahasianya, yang di sana ternyata Qingyu telah mencuri kepala dari sang ular Nandan untuk dilakukan penelitian, dan anggota dari The Night Watcher sendiri telah kehilangan dari kepala ular Nandan ini, yang dimana Qingyun menggunakan kepala tersebut untuk mengambil sebuah benda yang berada di dalam inti dari kepala tersebut. Dengan benda tersebut yang memiliki berwarna biru, dan setelah Qinyu mendapatkan benda itu, tampak Qinyu yang seperti orang yang begitu excited dengan benda tersebut, dengan mengatakan bahwasanya ini merupakan sesuatu hal yang sangat menarik, yang setelah itu pun ia mengambil benda biru itu untuk digunakan sebagai eksperimen yang akan ia lakukan kepada seekor tikus. Dan kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Chie sekarang, yang dimana Chie sekarang sedang melakukan pelatihan dengan sang kapten. Dengan mereka berdua berlatih berpedang, tetapi di tengah pelatihan itu sang kapten memberitahu kepada Chie bahwasanya adanya program latihan camp yang akan dijalankan oleh Chie. Jadinya Chie diminta untuk bersiap-siap menghadiri program pelatihan tersebut. 还早得很呢，队长。再过几天会。 Dan kemudian setelah pelatihan tersebut kita diperlihatkan dengan sang kapten yang berbicara dengan seseorang berambut panjang, yang di sana mereka berdua sedang memikirkan tempat program pelatihan camp yang cocok untuk ditempatkan kepada Qingye. Yang di sini mereka berniat untuk menaruh tempat pelatihannya Qingye ke sebuah program pelatihan yang berada di wilayah Shangji, karena di sini mereka menganggap bahwasanya Qingye bukanlah orang yang sederhana. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari seorang pria yang sekarang ia sedang tampak bersama dengan pria lainnya bermain sebuah permainan kartu, yang dalam permainan tersebut dimenangkan oleh sang pria tersebut yang kita sebut saja dengan nama Beiji, yang di sana permainan kartu itu dimenangkan oleh Beiji dengan mudah, dan karena saking kayanya Beiji ini ia justru memberikan hadiah kepada teman-temannya yang telah ia kalahkan menggunakan barang mewah berupa jam mahal. Yang setelah itu pun si Beiji pergi dari sana, dengan di sini ia akan pergi ke sebuah kota Changnan, karena di sana ia akan bertemu dengan seseorang yang ia anggap sebagai teman baru, yang setelah itu pun ia pergi dari sana menggunakan mobil mewahnya. Yang maksudnya di sini si Beiji ini akan mengikuti pelatihan dari camp militer yang berada di wilayah Shangji, yaitu di kota dari Changnan, tempat dari pelatihannya Chie juga. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang gadis kecil yang mendapatkan gangguan dari para preman, yang tidak lama kemudian adanya seorang rombongan yang dipimpin oleh seorang pria bernama
Sheng menyelamatkan perempuan tersebut dengan menghajar para preman tersebut dengan mereka yang diikat di atas tiang, dan anak perempuan itu ditenangkan oleh Sheng, yang setelah anak perempuan itu tenang, ia menyuruh kepada anak perempuan itu segera pergi karena setelah itu ia akan menghadapi pertempuran lagi, yaitu menghadapi geng lainnya, yang sepertinya di sini juga Sheng Ji ini juga akan mengikuti camp pelatihan dari The Night Watcher. 带他们 Sedangkan di tempat lainnya yang berada di sebuah pegunungan adanya seseorang yang bernama Choi Yuan, yang di sini ia juga mendapatkan perintah dari gurunya untuk pergi ke kota Changnan untuk melakukan camp pelatihan di sana. Dan sebelum Choi Yuan pergi, sang guru menyarankan kepada Choi Yuan untuk mencoba mencari seseorang yang berada di sana yang memiliki sesuatu daya tarik khusus, karena sang guru merasakan adanya seseorang yang kemungkinan bisa membantu Choi Yuan dalam menghadapi tubuh dosanya. Yang masuknya tersendiri masih belum diketahui apa, yang mungkin maksudnya merupakan kekuatan dari Choi Yuan yang mungkin tidak bisa dikendalikan atau macam mana masih belum diketahui. Sedangkan di tempat dari anggota Dewa Kuno, di sini tampaknya adanya seseorang yang memerintahkan kepada anggota lainnya untuk masih mencari keberadaan dari Chie. Tetapi secara bersamaan ia juga memusnahkan salah satu anggota dari The Night Watcher yang tak disangka itu adalah Hongyi, yang dimana setelah itu kita diperlihatkan dengan Hongyi yang kembali ke kediamannya, tetapi di kediamannya tak disangka adanya sebuah ledakan yang seketika membuat kediaman Hongyi meledak, dan entah bagaimana nasibnya Hongyi, apakah ia selamat ataupun tidak. Dengan setelah itu kita diperlihatkan juga anggota dari Dewa Kuno lainnya yang sepertinya merupakan anggota penjahat bernama Belisa yang perempuan, dan juga Maliang yang merupakan seorang laki-laki, dan mereka berdua merupakan pasangan. Dan lalu kita diperlihatkan lagi dengan seseorang bernama dengan Han Shoji, yang di sini ia juga mendapatkan perintah untuk mendapatkan sang agen dewa, yaitu si Chie. Sedangkan di tempat lainnya kita kembali ke tempat Hongyi, yang ternyata Hongyi sekarang ia masih selamat dari ledakan sebelumnya. Untung saja, karena masuk akal juga ia selamat karena Hongyi sendiri memiliki kekuatan api, yang setelah itu Hongyi juga melihat adanya seseorang yang berada di depan kediamannya dengan orang itu memakai jubah, dan Hongyi pun segera datang ke tempat pria tersebut. Dengan di sini Hongyi mendarat tepat di hadapan dari pria itu, tetapi di sini masih belum diketahui siapa pria berjubah ini. Namun sepertinya ia berasal dari organisasi Dewa Kuno. Setelah itu pun kita berpindah ke tempat dari Dewa Kuno lagi, yang di sini sang tuan Dewa Kuno menyuruh kepada bawahannya untuk memburu Chie. Mereka pokoknya harus bisa membuat Chie bergabung bersama dengan organisasi mereka, tetapi jika Chie menolaknya, maka mereka disuruh untuk menghabisi Chie. Dan di tempat Chie sendiri, Chie sekarang telah sampai di Gunung Sanji, yaitu tempat camp pelatihan yang akan ia jalani. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Slay the God episode ke-6 bersambung. Jadi anggota-anggota sebelumnya itu kemungkinan besar merupakan perkenalan dari teman-teman barunya Chie nanti, serta musuh-musuhnya Chie juga. Karena selanjutnya kita akan masuk ke cerita dari bab terbaru yang akan dipenuhi oleh aksi pertempuran yang lebih seru, karena nantinya lawan-lawan Chie memiliki kekuatan magis mereka masing-masing. Jadi akan semakin seru pada bab cerita baru ini cuy. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 我的家人，一切都是假的。而且你帮了我护工。不错，还早得很呢，队长。再过几天，我们会带他们